Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni LC MPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 2025210095. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2025 di kelas 11 MAPK dengan tema Khobar Muqaddam dan Mubtada Mu'akhkhar. Selamat menyaksikan. Semangat pagi. Bisa. Kali lagi, semangat pagi. Bisa. Jadi semoga dengan kata bisa itu menjadi motivasi untuk kalian menggapai sesuatu yang mungkin bahkan dalam bayanganmu tidak bisa dicapai, tapi dengan kata bisa kamu akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan impian. Mudah-mudahan semuanya impiannya terwujud. Amin. Harapan kalian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mohon dipastikan kursi meja, karena kalian belajar harus senyaman mungkin. Kalau ada sampah, mohon untuk dipungut, diambil, dan diletakkan pada tempatnya. Oke, sudah bersih semua? Sudah. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Ista'iddu Iqra'ud do'a qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Abdurrahman Aziz hadir. Abdurrahman El Nino, Ahmad Bagus, Amar Adha, Azizur Rahman, Hadir Ustaz. Banu Segara, Hadir Ustaz. Danish Mirza, Rifki Hussein, Hadir. Fikri, Hadir Ustaz. Muhammad Hafiz, Hadir Ustaz. Insan Kamil, Hadir Ustaz. Muhammad Rafif, Hadir Ustaz. Muhammad Khalilul Akbar, Hadir Ustaz. Muhammad Ragel, Hadir Ustaz. Muhammad Taufik, Hadir Ustaz. Al-Habshi, Hadir Ustaz. Sufil Hadi. Hadir Ustaz. Oke, baik. Baik. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum?
Bil khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tahu ini siapa namanya? Ada? Oh, Siapa? Jack Ma. Jack Ma. Orang mana dia? Dia ini profesinya sebagai apa? CEO. Bisnis. Apa? Businessman. Pebisnis. Kalau kita bilang sebagai Miliarder. Yang kamu tahu apa bisnis dia? Salah satunya Amazon. Terus kalau kamu pernah nggak di all shop, salah satu toko online, apa namanya? Nah, Alibaba. Nah itu dia tuh yang penting. Nah, kalian tahu nggak cerita pahitnya sebelum dia menjadi seorang miliarder? Ada yang tahu nggak kisah pilu? Apakah dulu dia memang dari kecil sudah dari keluarga berada? Jadi salah satu cerita pahit yang pernah dia alami oleh Jack Ma ini sebelum dia sukses, dia pernah punya pengalaman buruk, yaitu ditolak banyak perusahaan ketika dia melamar pekerjaan. Banyak, dia mengatakan banyak perusahaan yang tidak menerima dia. Bahkan pernah sebanyak 20 orang melamar pekerjaan, yang lain diterima dan hanya dia yang ditolak. Jadi bayangkan, bagaimana rasanya? 19 orang diterima semua, hanya dia yang ditolak. Nah, sehingga pada akhirnya intinya melalui apa dia bisa menjadi seorang miliarder yang kekayaannya ditaksir mencapai 400 miliar dolar. 400 miliar mencapai. Nah, apakah dia dari orang yang memiliki IQ tinggi? Tapi apa yang mengantarkan dia menjadi orang sukses? Pantang. Nah, saya harapkan jiwa pantang menyerah itu yang harus kalian tahu. Tidak mudah putus asa. Ya. Baik anak-anak sekalian, ada yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu terkait dengan mubtada khobar? Tolong dijawab dengan kuat. Apa yang dimaksud dengan mubtada dan khobar? Yang terletak di awal jumlah ismiyah. Yang pertama dari Aziz, mubtada adalah Yang terletak di awal jumlah ismiyah. isim yang terletak di awal jumlah ismiyah. Oke, yang kedua ada lagi jawaban yang Mubtada diterangkan, khobar menerangkan. oke, dia menggunakan pola mubtada khobar. Mubtada adalah kata yang diterangkan, sedangkan khobar yang menerangkan. Apa adalah menambahkan tadi? Kalimat isim yang terletak di awal kalimat. Kalimat isim yang terletak Di awal kalimat. materi kita adalah masih berkaitan dengan mubtada. Khobar. Untuk hari ini, dalam kaidah bahasa Arab atau dalam ketentuan bahasa Arab, terkadang
khobar itu harus terletak di awal atau khobar harus didahulukan daripada mubtada. Hukumnya dalam hal ini yang akan kita bahas hari ini adalah wajib khobar wajib berada di awal, kemudian mubtada di akhir. Berarti posisinya kebalikan dari ibu. Nah, ketentuan apa yang mengharuskan khobar itu berada di depan, mubtada berada di akhir? Itulah nanti yang akan kita telusuri lebih dalam. Oke, baik? Baik. Paham tuh? Baik. Oke, sebelum itu silakan kalian membentuk kelompok. Kita pakai angka 1, 2, 3, 4. Berarti nanti misalnya dari sini ke sana, ular ya, langsung 1, 2, 3, 4 itu seterusnya boleh? Paham ya? Nanti yang nomor 1 kelompok dengan 1, yang nomor 2 satu kelompok dengan 2, yang nomor 2 dan seterusnya. Oke, siap? Siap. Berhitung 1, 2, 3, 4. Oke, baik, mohon diperhatikan. Setelah ini kalian menyimak video yang berisi penjelasan tentang materi kita hari ini, yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Baik, benar sekali. Nah, nanti setelah kalian menyimak, kalau memang perlu ada yang harus kamu catat, kamu catat. Ada setidaknya nanti beberapa ketentuan sehingga khobar harus berada di awal, mubtadanya di akhir. Nah, setelah itu kamu membuat kalimat pendek, ya, membuat kalimat baru yang pendek, sederhana, tetapi yang masih berkaitan dengan ketentuan yang ada pada materi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ada beberapa nanti. Oke, bisa dipahami? Pada kaidah asalnya, mubtada harus selalu berada di awal kalimat dan khobar berada setelah mubtada, ya. Tetapi ada keadaan tertentu di mana khobar yang tadinya di belakang harus dikedepankan dan mubtadanya berada di belakang. Apa saja syarat-syarat khobar di depan dan mubtada di belakang, atau dalam bahasa kaidahnya yaitu khobar muqaddam wal mubtada muakhar. Syarat yang pertama, apabila mubtada berupa isim nakirah dan khobar didahului oleh jar atau dzaraf. Supaya teman-teman lebih paham, saya akan langsung masuk ke contoh kalimat. Contohnya, fiddari rajulun. Nah, lafaz fiddari itu merupakan khobar, ya, karena didahului oleh huruf jar yaitu fi. Kemudian lafaz rajulun kedudukannya sebagai lafaz inda. Jadi karena mubtada berupa isim langsung dengan dhamir yang kembali kepada khobar. Dan syarat yang keempat atau yang terakhir, apabila terdapat ilah, ya, sebelum mubtada. Itu tadi syarat apabila khobar berada di depan dan mubtada berada di belakang, atau khobar muqaddam wal mubtada muakhar. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar belajar bahasa Arab, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Syukran ala husni ihtimamikum wa musyahadatikum. Ila liqa fil usbu'il muqbil insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jelas. Oke, sekarang tugasnya apa? Setelah kamu mengamati, memahami,
Kemudian tugasnya apa? Membuat kalimat sederhana, kalimat yang berisikan khobar harus berada depan dan dikabulkan kan huruf jar itu ada banyak, ada lam, kan bisa kamu ganti jadi mau. Jadi sambil kita bimbing, kalau ada pertanyaan ditanyakan langsung ke saya. Main Tom? Baik, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan materi khobar muqaddam mubtada muakhar yang keempat. Itu 4. Jika mubtada'nya berupa kata yang harus berada di awal kalimat seperti isim-isim istifham. Beri contoh, man rabbuka, man itu menjadi khobar muqaddam dan rabbuka menjadi mubtada muakhar. Man itu berupa isim istifham. Yang B, isim mudhaf atau disandarkan kepada isim istifham. Contoh, qalamun man hadza. Qalamun sebagai khobar muqaddam, man sebagai istifham, hadza sebagai mubtada muakhar. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan apa itu khobar muqaddam, mubtada muakhar. Khobar muqaddam itu yang didahulukan dan mubtada muakhar itu yang diakhirkan. Jadi kami akan menjelaskan kaidah nahwu yang kedua yang akan dijelaskan oleh Bayu. Jadi di kaidah nahwu yang kedua yaitu jika mubtada'nya memiliki dhamir yang kembali ke khobar. Seperti contoh fil baiti shahibuhu.
Fil baiti itu termasuk hibdul jumlah dan sohibuhu, itu terdapat domir yang kembali kepada al baiti, karena di sini terfokusnya hanya kepada domir. Jadi jika memakai kaidah yang kedua, yaitu jika mubtada yang memiliki domir yang kembali ke khobar. Fil baiti itu mubtada, itu khobar, dan sohibuhu itu mubtada muakhar. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang hukum kaidah nahwu yang syarat yang ketiga, yaitu jika mubtada'nya dibatasi dengan ilah atau innama. Contohnya adalah ma mahmudun illa man yajtahidu, yang mana artinya tidak ada yang terpuji kecuali orang-orang yang bekerja keras. Yang merupakan khabar muqaddam yaitu ma mahmudu, dan mubtada muakhar illa man yajtahidu. Contohnya yaitu ma mahmudu illa man yajtahidu, yang artinya tidak ada yang terpuji kecuali orang-orang yang bekerja keras. Yang termasuk khobar muqaddam di sini yaitu mahmudu, yang artinya terpuji, sedangkan mubtada muakhar yaitu man yajtahidu, yang mana artinya orang-orang yang bekerja keras. Cukup sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa itu mubtada dan khobar. Apa materi kita dari awal? Oke, kita berdiri semua. Oke, angkat tangan di atas. Kita relaksasi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ambil nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Tangan tinggi. Gerak-gerakan. Perhatikan telapak tangan. Di situ ada garis, betul? Nah, insya Allah garis apapun bentuknya itu bukanlah yang menentukan nasib hidup. Insya Allah semuanya bernasib baik. Amin. Ya. Oke, perhatikan. Fokus dengan apa yang saya katakan. Oke? Fokus dengan apa yang saya katakan terus. Geser-geser ke atas. Oke, terus ke atas. Fokus dengan apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan. Fokus. Gerakan tangan seperti ini. Oke. Fokus dengan apa yang saya Katakan. fokus dengan apa yang saya Katakan. Oke, semuanya pegang dagu. Bagus. Berarti ada yang masih belum fokus. Fokus dengan apa yang saya lakukan. Oke, beri tepuk tangan kepada kawan-kawan. Oke, setelah kalian melalui beberapa diskusi dengan teman-teman, menyelesaikan tugas atau perintah dari saya selaku guru, maka yang bisa saya sampaikan adalah sebagai bentuk evaluasi. Masih ada beberapa yang kesulitan, ya, membuat atau menyusun
kalimat sederhana yang berisi tentang syarat-syarat khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar. Hal ini mungkin disebabkan yang pertama karena ada juga unsur kalian kurang sering. Di kalian sendiri tidak membaca ketentuan dan kaidah secara utuh. Jadi untuk ke depan masih ada kesempatan untuk memperbaiki cara belajar. Pelajari dulu kaidah yang ada, amati contohnya, baru nanti kalau kita membuat kalimat atau pola dalam contoh-contoh tersebut yang ini. Oke. Pahami dulu kaidahnya. Itu yang pertama. Jangan langsung kepada contoh kayaknya ada ilah, ada innama huwa. Nggak mesti khobar muqaddam itu atau mubtada muakhkhar itu ketika ada innama berarti itu khobar muqaddam dan muakhkhar, tidak bisa. Belum tentu kalau ada innama, tetap harus mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, harapan saya itu tadi ya, baca dulu kaidah sampai paham, baru amati contoh, karena kaidah dengan contoh itu saling ada keterkaitan. Jadi kalau contoh dengan penjelasan tidak ada matching, berarti kemungkinannya salah atau penjelasannya yang belum betul. Oke, demikian. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah kalian sudah bisa melalui proses pembelajaran yang tadi itu memang kita dengan model belajar problem based learning. Sebuah masalah saya kasih khobar muqaddam itu kenapa dia harus diawas, itu sebuah masalah sehingga yang harus kamu pecahkan itu tadi, membuat itu menuntut berpikir kritis, maka dibutuhkan kerja kelompok. Itulah manfaatnya kita berkelompok. Kalau satu orang saja mengerjakan itu kemungkinan kita tidak mampu, tapi karena kita berkelompok saling bekerja sama dengan itu pelajaran yang dapat kita ambil hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya lebih baik. Oke, maka kita akhiri proses pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.